Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita. Senang kali saya Jihan Ramadhani dari Dinas PUPR Kabupaten Tebo bisa menemani teman-teman dalam obrolan yang sangat bermakna ini. Episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, khususnya dalam peran ASN dan juga visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, di podcast kali ini sudah hadir 4 narasumber ASN yang luar biasa nih, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari kita sambut bersama. Halo Kak Arum. Halo Kak Jihan, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Arum dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Baik Kak Arum, terima kasih. Selanjutnya, halo Kak Tika. Halo Kak, perkenalkan nama saya Restika Aulia Klasita dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Baik, terima kasih Kak Tika. Selanjutnya, halo Kak Era. Halo Kak Jihan, perkenalkan nama saya Ria Era Liswida dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Baik, selanjutnya, halo Kak Priska. Halo, nama saya Priscillayuni dari BKPSDM. Baiklah, kita langsung mulai diskusinya ya. Yang pertama sekali, Indonesia adalah bangsa yang besar terdiri dari ribuan pulau, dihuni oleh beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagam ini adalah kekuatan sekaligus tantangan bagi kita. Untuk itulah, kita menumbuhkan wawasan kebangsaan sebagai perekat persatuan dan bela negara sebagai sikap nyata dalam menjaga kedaulatan. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak hanya bertugas melayani masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menjadi teladan, penggerak semangat, kebangsaan, serta menjaga keutuhan NKRI. Baiklah, di segmen pertama kita akan membahas apa sih itu wawasan kebangsaan. Menurut Kak Era, apa sih itu wawasan kebangsaan? Oke Kak, terima kasih. Di sini saya akan menjawab mengenai wawasan kebangsaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional. Bagi ASN, ini bukan sekedar teori, tapi kompas dalam bekerja. Nah, Terima kasih Kak. betul banget nih Kak Era. Selanjutnya, apakah menurut Kak Tika, apakah Kak Tika punya pandangan berbeda tentang wawasan kebangsaan? Nah, menurut Kak Tika, bagaimana nih Kak wawasan kebangsaan itu? Terima kasih Kak. Untuk wawasan kebangsaan, menurut saya itu kalau kita melihat sejarah bangsa, wawasan kebangsaan muncul dari perjuangan panjang, dari Sumpah Pemuda, Proklamasi hingga Pancasila. Jadi ini bukan konsep yang datang secara tiba-tiba, tapi hasil perjuangan. Sebagai aparatur sipil negara harus menjaganya agar tidak luntur. Nah, wah menarik sekali ya. Jadi wawasan kebangsaan ini bukan hanya soal teori ya kakak-kakak, tapi benar-benar harus hadir dalam cara kerja dan cara hidup ASN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu bela negara dalam kehidupan ASN. Nah, sekarang menurut Kak Priski, bagaimana sih bela negara dalam kehidupan ASN tersebut? Menurut saya, itu pandangan lama bela negara tidak terbatas pada mengangkat senjata. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan negara. Bagi ASN, wujud bela negara adalah bekerja dengan jujur, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik. Wah, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Mungkin Kak Arum bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Priski tadi, atau ada pendapat lain? Baik Kak Jihan, menurut saya bela negara bagi ASN itu berarti sikap rela berkorban, di mana kadang kita harus bekerja di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan fasilitas, bahkan meninggalkan keluarga. Itu semua merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa. Wah, luar biasa ya. Jadi jelas bahwa bela negara bagi ASN adalah praktik nyata dari cinta tanah air dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran strategis ASN.
mari kita lihat dari sisi peluang. Menurut teman-teman semua, apa peran strategis ASN dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut Kak Era bagaimana? Saya akan menjawab. Peran strategis menurut ASN itu adalah wajah negara. Ketika masyarakat berhubungan dengan ASN, disitulah negara hadir. Kalau ASN ramah, disiplin, dan profesional dalam bekerja, maka masyarakat pun akan merasa bangga terhadap negaranya. Wah, menarik sekali nih Itu, pendapat Kak. dari Kak Era. Selanjutnya menurut Kak Tika bagaimana nih Kak peran strategis ASN? Sebagai aparatur sipil negara, itu merupakan perekat bangsa. Kita melayani semua orang tanpa diskriminasi. Dari Sabang sampai Merauke, semua warga negara punya hak yang sama. Itu wujud nyata menjaga persatuan. Begitu Kak Jihan. Wah, menarik sekali sih pendapat dari Kak Tika. Eh, Kak Priski, apakah setuju dengan pendapat Kak Tika tadi, atau ada pendapat lain? ASN adalah teladan. Kalau ASN malas, masyarakat ikut malas. Tapi kalau ASN disiplin, jujur, dan berintegritas, masyarakat akan meniru. Jadi ASN punya peran ganda melayani sekaligus mendidik dan keteladanan. Wah, terima kasih ya Kak Priska atas pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut, penasaran dengan pendapatnya Kak Arum. Menurut Kak Arum bagaimana? Baik, Kak Jihan, saya ingin menambahkan, ASN sendiri merupakan agen perubahan, di mana ASN tidak boleh bekerja rutin, tapi harus punya inovasi untuk membuat pelayanan publik lebih baik. Dengan begitu, ASN bukan sekedar birokrat, tapi motor penggerak kemajuan bangsa. Wah, jadi jelas ya bahwa peran ASN sangat strategis, bukan hanya melayani, tapi juga membangun persatuan, memberi teladan, dan mendorong perubahan. Selanjutnya kita masuk ke segmen apa sih itu visualisasi bangsa? Menurut Kak Dewi apa sih itu visualisasi bangsa? Oke, terima kasih Kak Jihan. Bagi saya, visualisasi bangsa sendiri merupakan bagaimana kita menghadirkan jati diri bangsa dalam kehidupan nyata. Di bidang pekerjaan saya sendiri, di bidang pertanian, di mana tergambar dari ketahanan pangan dan kedaulatan petani yang dapat sebagai bentuk ketahanan kecintaan tanah air sebagai sumber kehidupan. Nah, menurut Kak Era, visualisasi bangsa itu bagaimana? Terima kasih, Kak Jihan. Menurut saya, dengan memastikan masyarakat tidak kekurangan pangan, kita membangun kepercayaan dan kebanggaan terhadap negara. Saat rakyat merasakan hasil bumi lokal, rasa cinta tanah air itu akan tumbuh karena kita mencintai apa yang kita makan dan tahu siapa yang menanamnya. Wah, menarik banget ya, Seperti itu, Seran. Pak. Nah, menurut Kak Tika di Dinas Ketenagakerjaan, apa sih visualisasi dalam tindakan nyata ASN itu? Bagaimana sih? Kajian visualisasi dalam tindakan nyata sebagai ASN itu yaitu membekali tenaga kerja dengan pelatihan dan keterampilan agar siap bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi etos kerja bangsa. Kami tidak ingin anak bangsa bangga bekerja di luar negeri, tapi kami ingin anak bangsa itu bangga bekerja di negerinya sendiri dan tidak merasa harus ke luar negeri untuk bisa sukses. Begitu kajian. Baik, terima kasih Kak itunya. Selanjutnya ke Kak Priski. Kan peran BKPSDM sangat sentral dalam bina ASN. Apa kontribusi Kakak dalam peran tersebut? Kami berupaya membentuk ASN yang berintegritas, profesional, dan cinta tanah air lewat pelatihan, pembinaan, dan reward sistem. Kita tanamkan nilai-nilai Pancasila agar ASN menjadi role model dalam menggambarkan karakter bangsa. Ya, terima kasih Kak Priski atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu tantangan dan harapan. Nah, menurut Kak Arun sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan visualisasi bangsa di bidang masing-masing? Yang pertama Kak Arun bagaimana sih? Kalau untuk di era sekarang ini, kurangnya regenerasi
regenerasi petani dan kurangnya kebanggaan menjadi petani. Nah, ini yang dapat kita ubah narasinya menjadi bertani itu keren dan patriotik. Wah, begitu ya, Kak. Kalau menurut Kak Era, bagaimana sih tantangannya, Kak? Menurut saya, eh, negara kita tuh masih bergantung pada pangan impor. Cinta tanah air kan harus diwujudkan dengan mencintai produk lokal, dengan mendukung petani kita. Seperti itu, Kak. Oh, Jadi baik. harapan saya, mari kita jadikan wawasan kebangsaan. Iya nggak sih? Maaf, mari kita jadikan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam bekerja. Jangan pernah menomorduakan kepentingan kepentingan bangsa. Wah, bener banget tuh, Kak. Nah, selanjutnya Kak Tika, bagaimana nih, Kak, tantangan dari Kakak sendiri? Terima kasih Kak Jihan. Untuk tantangannya sendiri itu bagaimana menciptakan tenaga kerja yang adaptif, tapi tetap punya semangat nasionalisme. Sehingga kita atau saya sendiri itu memiliki harapan untuk anak bangsa, bekerjalah dengan bangga sebagai anak bangsa. Dan untuk harapan yang lainnya yaitu atau pesan dari saya itu sendiri, bela negara itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Lakukan dengan profesional, penuh integritas, dan semangat pengabdian. Terima kasih Kak Wah, Jihan. wah, bener banget tuh, Kak. Terima kasih atas harapannya. Selanjutnya, Kak Priski, bagaimana Kak menurut Kakak tantangannya dan harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya, jadilah ASN masa depan yang jujur, tangguh, dan cinta bangsa. Mas, untuk Kak Dewi dan Kak Era, apakah ada harapan untuk masyarakat untuk kedepannya bagaimana? Baik, Kak. Harapan saya, mari kita jadikan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam bekerja. Jangan pernah menomorduakan kepentingan bangsa, tetap bekerja dengan jujur dan profesional. Wah, benar ya Kak, kita harus jujur ya sebagai ASN. Selanjutnya Kak Arum, bagaimana Kak harapan Kakak ke depannya? Harapan untuk kedepannya yaitu selalu cinta tanah air, karena di sanalah kita tumbuh. Terima kasih Kak untuk harapan-harapannya semua. Baiklah, eh terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber atas pandangan dan inspirasinya. Sahabat pendengar, dari perbincangan ini kita bisa menarik benang merah bahwa wawasan kebangsaan adalah fondasi yang menjaga bangsa ini tetap kokoh di tengah keberagaman. Sementara bela negara adalah wujud cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh siapa saja, khususnya ASN melalui pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga diskusi ini memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, adil, dan sejahtera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Jihan dan lain kawan-kawan yang Sama-sama, terima lain. kasih Terima kasih, kakak Kak semua. Jian.